Ya, salam berbahagia buat Pak Mas Moktarigan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan UAS untuk mata kuliah keandalan pengiriman data. Saya mengambil topik tentang pengolahan pemrosesan data untuk meningkatkan performa aplikasi. Ya, jadi yang pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu aplikasi yang saya ingin optimasi. Aplikasi itu adalah aplikasi importir. Nah, aplikasi ini dikembangkan untuk sistem operasional di PT Edrus di strategi digital, yang di dalamnya terdapat kumpulan modul, contohnya saja seperti modul shipping untuk mengurus kegiatan logistik, dan ada juga yang saya ingin optimasi yaitu Liquid. Modul Liquid ini adalah panjangan dari Leadership Quality Feedback yang merupakan sarana untuk mendukung kegiatan umpan balik karyawan terhadap atasannya untuk mengetahui kualitas kepemimpinan serta harapan dan saran. Nah, terdapat beberapa masalah selama proses pengembangan modul Liquid ini. Yang masalahnya itu seperti bug, issue, error, dan performa dari aplikasi tersebut. Lambatnya performa aplikasi yang terjadi pada modul ini sangat mengganggu kegiatan operasional pada kegiatan Liquid tersebut. Oke. Saya akan masuk ke dasar teori. Ada 3 yang saya ingin pakai di sini, yaitu database server side processing, Eloquent ORM, database view table. Database server side processing ini merupakan jQuery, plugin jQuery yang sifatnya itu open source. Data table mengkonversi tampilan file table HTML menjadi format dengan tampilan data table antarmuka yang intuitif. Plugin ini menyediakan fitur penting yang mendukung penyajian data. Fitur tersebut meliputi pencarian data dengan menggunakan keyword, pagination, filter, jumlah baris yang dapat ditampilkan per halaman, sorting, dan masih banyak fitur yang dapat digunakan. Kemudian adalah Eloquent ORM. Ini merupakan salah satu fitur yang dipakai oleh framework Laravel, di mana fitur ini memudahkan sebuah kode sumber untuk berkomunikasi dengan basis data. ORM adalah sebuah teknik pemrograman yang digunakan untuk mengonversi data dari sebuah basis data dengan menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek atau OOP. Fungsi utamanya untuk menjembatani kedua sistem yang berbeda dari sisi pemrograman aplikasi dan sistem basis data. Kemudian ada database view table. View table ini emang bukan fitur dari Laravel, melainkan bagian dari database relasional. Untuk membuat sebuah view table dibutuhkan sebuah query SQL. SQL sendiri adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk berkomunikasi dengan basis data relasional, baik untuk mencari data ataupun memanipulasi database tersebut. Kemudian metodologi yang saya gunakan, jadi pertamanya masalah yang muncul pada aplikasi ini diketahui dari hasil uji coba fungsionalitas pada aplikasi tersebut. Uji coba fungsionalitas ini dilakukan oleh seorang tester ataupun seorang sistem analis. Sebuah fungsionalitas akan lulus uji coba dari tester ataupun sistem analis ketika memenuhi beberapa kondisi, seperti tidak ada kesalahan logik, sistem error, dan kesalahan proses bisnis yang sesuai dengan skenario yang dilakukan pada saat uji coba. Nah, isu yang saya temukan ini berbeda dengan uji fungsionalitas. Nah, waktu dilakukan uji fungsionalitas itu tidak ditemukan kesalahan logik, sistem error, maupun skenario dari proses bisnis yang berjalan. Tapi halaman tersebut sangat lama ketika di load. Nah, sangat lama di load dengan kondisi tertentu saja, seperti filter unit dengan cakupan data yang sangat banyak. Mutilasi yang dilakukan pada beberapa fungsionalitas melalui tahap diskusi dengan senior engineer.
analisa kebutuhan yang menentukan teknik kompilasi seperti apa yang cocok diterapkan pada fungsionalitas tersebut. Implementasi teknik optimasi terhadap fungsionalitas tersebut, baru kemudian dilakukan uji coba kembali apakah optimasi yang dilakukan itu efektif untuk meningkatkan performanya. Jadi saya akan membahas tentang data table server-side processing. Kenapa kita menggunakan teknik ini? Karena menghindari isu dan antisipasi terhadap lambatnya performa aplikasi ketika data yang dimuat berjumlah banyak. Data table server-side processing diimplementasikan di beberapa fungsionalitas, terutama pada kebanyakan fungsi liquid report, untuk memudahkan dalam melakukan implementasi dari teknik server-side processing ini yang akan digunakan secara berulang-ulang pada beberapa fungsionalitas. Dibuatlah sebuah service class data table. Nah, ini ada di gambar yang ini. Service class ini berisikan properti dan metode untuk memudahkan penggunaan teknik server-side processing. Nah, untuk dapat mengimplementasikannya, hanya perlu melakukan inisialisasi terhadap kelas tersebut saja, kelas service lebih tepatnya. Inisialisasi service class membutuhkan beberapa parameter seperti query yang akan digunakan untuk membuat data, row, views, dan definisi kolom. Gambar di sebelahnya, atau kita sebut gambar 2, merupakan cara untuk melakukan inisialisasi kelas service class di data table. Nah, row view merupakan view file Laravel berekstensi blade yang berisi definisi data yang akan ditampilkan per barisnya. Kita lihat di gambar selanjutnya. Nah, ini merupakan tangkapan layar berupa row view yang mendefinisikan sebuah data yang akan ditampilkan dengan menggunakan service class data table untuk mengisi fitur yang ada pada data table berupa searching, sorting, dan paginating, hanya dengan memanggil metode yang sudah disediakan pada service class data table saja. Ini kita masuk ke pada eager loading atau lazy eager loading. Nah, pada aplikasi importer, teknik query yang dengan menggunakan teknik eager loading dan lazy eager loading digunakan untuk memuat data relasi dengan model data terkait. Kedua teknik tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Lazy eager loading mempunyai sifat penggunaan yang lebih fleksibel. Sebuah relasi dapat dimuat setelah sebuah model data utama melalui pengolahan logik. Namun, eager loading untuk memuat data dan relasi dari model data utama ketika pertama kali dituliskan, kita bisa lihat pada gambar ini adalah contoh dari eager loading. Sedangkan gambar sebelahnya ini adalah gambar dari lazy eager loading. Kemudian dituliskan pada gambar ini, memuat data yang berkaitan dengan model data liquid peserta. Namun sebelum data relasi tersebut dimuat pada data table, kode yang dituliskan pada gambar nomor 5 ini akan memuat data yang berkaitan dengan model data liquid peserta. Namun sebelum data relasi tersebut dimuat, data liquid peserta melalui tahap pengolahan terlebih dahulu. Baru setelah itu akan digunakan lazy eager loading untuk memuat data relasi tersebut. Kedua teknik tersebut sangat mudah untuk diimplementasikan, hanya dengan menggunakan helper yang sudah disediakan oleh Laravel. Eager loading menggunakan helper yang bernama with, sedangkan lazy eager loading menggunakan helper yang bernama load. Di sini yang load, ini ada yang with. Oke. Lanjut ke view table. View table ini, untuk membuat sebuah view table pada sebuah basis data, ada beberapa cara yang dilakukan. Pada aplikasi importer ini, view table dibuat dengan menggunakan fitur Laravel Command. Pada framework Laravel, terdapat fitur di mana kita bisa membuat sebuah artisan command line sendiri sesuai dengan kebutuhan. Custom command yang digunakan untuk membuat sebuah view table sudah disediakan sebelumnya. Hanya tinggal membuat file dengan ekstensi .sql. File tersebut berisikan query yang nantinya dieksekusi, sehingga menghasilkan view table. Gambar ini merupakan file berekstensi SQL yang merupakan query SQL nantinya akan dieksekusi dan menghasilkan view table recap liquid.
ViewTable hanyalah merupakan tabel biasa pada umumnya. Hanya saja kegunaannya mempermudah dalam proses menampilkan data yang sudah diolah menjadi sebuah informasi, tanpa harus melalui pengolahan data melalui sumber kode aplikasi. Nah, kita akan melakukan hasil dan pembahasan. Yang pertama, saya akan menjabarkan hasilnya dulu. Ini menggunakan data table server-side processing. Yang pertama, menggunakan data table server-side processing. Pada salah satu fungsionalitas report persentase COC atau code of conduct untuk melakukan sebanyak 240 baris dibutuhkan waktu 118 detik dan memori usage sebanyak 51 MB. Dengan menggunakan data table client-side processing. Kemudian, setelah mengimplementasikan utilasi data table server-side processing, hanya dibutuhkan waktu response time 6,5 detik dan memori usage sebanyak 11,5 MB. Nah, hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut. Ini adalah gambar sebelum dioptimasi dan ini adalah gambar setelah dioptimasi. Ini adalah yang kedua, eager loading dan laser eager loading. Utilasi dengan menggunakan eager dan lazy eager loading digunakan untuk menghindari duplikasi query dan memangkas kuantitas query saat memuat data relasi terkait yang akan dieksekusi saat membuat sebuah halaman. Semakin banyak kuantitas query pada sebuah halaman, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin banyak. Dan memory usage yang akan dibutuhkan juga semakin besar. Gambar di bawah ini adalah gambar sebelum dilakukan optimasi dan setelah dilakukan optimasi. Dapat kita lihat perbedaan kuantitas query di antara kedua gambar tersebut, di mana pada gambar di sebelum optimasi ini dia mengeksekusi sebanyak 17.976 query dan memori usage yang digunakan itu hampir 2 GB atau 1,9 GB, sehingga dia membutuhkan waktu respons yang sangat lama, sekitar 501 detik. Setelah kita lakukan optimasi, waktu tersebut terpangkas menjadi 4 detik saja dengan menggunakan memori usage sebesar 15 MB saja dan hanya mengeksekusi 89 query. Ya, selanjutnya, pada ViewTable, pada aplikasi importir, penggunaan ViewTable ini tidak hanya digunakan untuk meningkatkan performa aplikasi. Penggunaan ViewTable digunakan untuk menghindari error karena keterbatasan fitur pada database management system. Pada kasus ini, Oracle XA mempunyai keterbatasan, tidak dapat memuat data dengan where in clause lebih dari 1000 row. Utilasi ViewTable digunakan pada aplikasi importir untuk meningkatkan performa dikombinasikan dengan beberapa teknik utilasi lain. Contohnya saja dengan data table server-side processing atau dengan eager dan lazy eager loading. Hal tersebut karena hanya fungsionalitas yang tidak membutuhkan pengolahan data yang rumit yang dapat menggunakan ViewTable. Disebabkan utilasi performa dilakukan pada saat maintenance aplikasi agar effort yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Selanjutnya, kombinasi. Kombinasi merupakan hasil gabungan dari beberapa teknik utilasi yang dilakukan pada sebuah fungsionalitas pada aplikasi importir untuk mempercepat performa aplikasi. Dilakukan beberapa gabungan teknik utilasi karena fungsionalitas tersebut memenuhi kriteria. Kriteria tersebut meliputi fungsionalitas menggunakan data table, membutuhkan atau satu atau lebih relasi terhadap model data lain, dan proses pengolahan data menjadi sebuah informasi yang tidak terlalu rumit. Sedang makin banyak teknik utilasi yang dikombinasikan terhadap sebuah fungsionalitas, maka semakin cepat performa yang dihasilkan. Nah, di sini terdapat gambar sebelum dioptimasi dan setelah dioptimasi. Kita berfokus pada debug bar di bawah ini. Kita lihat pada debug bar terdapat 1487 query. Sedangkan setelah dilakukan optimasi, jumlah query hanya 9 saja. Seperti penjelasan tadi,
Karena query yang dieksekusi semakin sedikit, maka waktu load yang dibutuhkan akan semakin cepat. Oke, kesimpulannya, performa sebuah aplikasi menjadi hal yang sangat krusial yang harus diperhatikan oleh para pengembang, karena jika tidak ada hal tersebut, akan mengganggu kenyamanan pengguna karena menghambat aktivitas yang dilakukan dengan aplikasi tersebut. Teknik yang digunakan untuk melakukan optimasi performa aplikasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan skenario sebuah fungsionalitas. Bagaimana skenario sebuah fungsionalitas tersebut berjalan, data apa saja yang akan dimuat, dan bagaimana pengolahan data yang dilakukan sebelum dan sesudah data tersebut dapat ditampilkan. Lazy eager loading memuat data dengan menggunakan where-in clause, sehingga efektif untuk memuat data relasi terhadap model data lainnya, tidak seperti lazy loading yang akan menyebabkan duplikasi query ketika digunakan untuk memuat data relasi. Dengan menggunakan teknik server-side processing pada data table, dapat mengurangi load time pada sebuah halaman. Hal tersebut karena sebuah beban yang ditanggung oleh client-side tidak terlalu besar, dan tidak perlu waktu lama untuk menunggu respon server saat pertama kali memuat halaman. View table dapat mempersingkat sebuah proses pengolahan data menjadi sebuah informasi, karena data yang dimuat dalam view table merupakan data olahan yang siap dimuat dalam sebuah halaman. Hal tersebut dapat mengurangi load time dan hanya sedikit jumlah query yang dieksekusi untuk memuat data pada sebuah halaman. Teknik yang digunakan untuk melakukan pengolahan data harus dapat mengatasi segala kondisi dan skenario, seperti bagaimana ketika jumlah kuantitas data yang ditampilkan berjumlah banyak, karena sering dengan berjalannya waktu, ketika aplikasi sudah digunakan oleh khalayak umum, maka tidak dapat dipungkiri kuantitas data yang tersimpan pada basis data akan bertambah banyak. Struktur atau ERD dari sebuah basis data yang digunakan akan mempengaruhi pengolahan data tersebut. Sekian dari presentasi saya pada saat ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan mohon maaf jika banyak kesalahan ataupun salah-salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih.